Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus lewat leader Mahanaim, Brother Alain Mandagi. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tema saya hari ini adalah saat ini antara masa sulit, kecewa, dan bertahan. Orang bilang katanya enggak dikenal, enggak disapa. Nama saya Meidi, marga saya Tendean. Tadi sudah disampaikan tentang rancangan dan tujuan-tujuan hidup kita sebagai manusia. Saya mau tanya di sini ada yang SMP, coba angkat tangan dong. SMP, ayo, yang masih SMP, ya. SMA mana yang SMA? Angkat tangan dong. Yang udah kuliah angkat tangan dong. Ya. Yang punya gandengan angkat tangan dong. Emang truk apa? Enggak, bercanda. Nah, di dalam hidup, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi anak-anak muda, sering mengalami namanya masa sulit. Sulit untuk memilih. Sulit untuk memilih apa? Kadangkala kan kita dituntut oleh orang tua untuk menjadi anak yang pintar di sekolah, dituntut oleh orang tua untuk belajar. Belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapat nilai yang baik di sekolah. Dan kadangkala itu membuat kita sulit untuk belajar. Kenapa sulit untuk belajar? Sulit untuk konsentrasi. Karena ketika kita dituntut oleh orang tua, di situ ada orang tua dan rotan. Siapa yang pernah ketika belajar disiapin rotan di rumah? Siapa yang pernah? Semua pernah jadi korban ya. Korban karena orang tua mau kita menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang pandai. Sebenarnya tujuan orang tua itu baik. Nah, kembali dalam hidup kita sebagai manusia, apalagi anak-anak muda, selama kita hidup di muka bumi ini, ada begitu banyak orang yang akan hadir dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang akan berteman dengan kita. Terutama kalau di sekolah, orang yang banyak teman itu adalah orang yang pintar, orang yang berprestasi, orang yang cantik, orang yang ganteng. Itu banyak idolanya di sekolah, betul atau betul? Iya kan? Apalagi dia orang yang kaya. Tetapi orang yang udah istilahnya enggak pintar, terus juga wajahnya pas-pasan gitu. Ekonomi juga pas-pasan, seringkali dibully, seringkali dihina, seringkali diremehkan, seringkali bilang jangan batamandeng kita kuat. Kalau ngoni batamandeng kita malu kita kiapa? Ngana sope sae lagi, sope itang lagi, sope sube lagi. Kasiang. Kalau kok mau bilang begitu jangan bawa fisik dong ya kan? Betul atau betul? Oke, kita baca dulu satu ayat. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa kadang kita hidup di dalam kesulitan? Dan kenapa juga kadang kita hidup merasa kecewa? Kecewa dengan hidup ini. Kenapa kita nyanda lebih putih dari dia? Kenapa kita nyanda lebih tinggi dari dia? Kenapa kita beidong mancung ke dalam? Kenapa kasihan?
Kita pekuli ini tidak sama dengan dia. Pernah tidak berpikir begitu? Apalagi baku dapat dengan, kalau dia cewek, dia lihat dia petamang, odok tuh kuli kurang sama dengan apa katanya? Ubi ada kupas, kong bakar. Maksudnya kita pekuli. Bukan dia pekuli, kita pekuli. Ubi ada kupas kong bakar kasiang. Odoh sama dengan apa juga itu dia. Nah, dalam hal seperti itu kadang kita mau bergaul malu. So istilahnya kuli juga so agak kecoklatan. Kong tinggal di remang-remang juga. Apalagi di malam-malam, udah palia apa tuh, udah palia lagi. Kurang gigi tuh putih. Ya. Yang kita mau sampaikan adalah, kenapa kita mengalami kekecewaan? Kita kecewa karena kalau orang-orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita adalah orang-orang yang kita tidak kenal, itu biasa-biasa saja mungkin. Tetapi mereka yang mengecewakan kita, menyakiti kita adalah orang yang kita kenal, adalah orang yang kita sayangi, adalah orang yang kita kasihi. Terutama siapa? Orang tua kita. Sebagai anak kadangkala kita disuruh belajar, kita nggak mau belajar. Orang tua bilang, dasar ngana pe bogo-bogo kuangana, ngana piongo kuangana. Ketika kita menerima kata-kata itu, gimana, sakit hati nggak? Kecewa kan? Dan ingin apa? Berontak kan? Ingin lari dari rumah. Kalau begini lebih baik kita lari dari rumah. Lebih baik kita setinggal kita pe orang tua. Ada pernah lari dari rumah? Siapa lari dari rumah? Kenapa kecewa? Kenapa? Ada orang tua yang tidak mengerti keinginan anak-anak. Dan kita dilukai. Ada juga orang tua yang seringkali membanding-bandingkan kita dengan saudara kita. Membanding-bandingkan kita dengan adik kita, dengan kakak kita. Ngana kuah, coba ngana lihat ngana pe kakak, coba kau ngana lihat ngana pe ade. Dia pintar sekali karena dia rajin belajar, nggak sama dengan ngana. Sering begitukah? Dan kita terluka dengan itu. Kita kecewa dengan itu. Mau melawang mama, mau memberontak papa, nanti dia ambil cambuk kong pukul pak kita. Ya. Yang kedua, ini dalam sisi hidup kita sebagai manusia, kita kecewa karena apa? Kecewa karena salah mengambil keputusan, berpacaran dengan orang yang salah. Akhirnya kita terluka dengan itu. Kenapa kita terluka? Apalagi perempuan. Dia so sayang sekali, dia pepai tua. Kong semua dia so kasih. Akhirnya dia setinggal. Dikhianati. Dilukai. Dicampakkan. Dan itu membuat kita menjadi kecewa. Kita terluka. Dan akhirnya apa? Kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini saya alami Tuhan? Kalau Tuhan balik tanya, siapa suruh kuangan apa tona? Belum ku ada waktu. Nah kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengakhiri hidup ini? Haruskah kita minum racun atau balumpa di got?
Atau bergantung di pohon tomat? Oke. Firman Tuhan berkata, kita buatan sorga. Saya dan saudara kita adalah buatan sorga. Jadi produk sorga kita semua adalah produk ilahi. Kita harus tahu kalau kita adalah produk ilahi, maka kita harus berpikir dan berkata-kata dan bertindak seperti apa maunya Tuhan. Kita harus mengasihi mereka yang melukai kita. Kita harus mengampuni mereka yang membuat kita terluka dengan hidup ini. Kita harus mengampuni mereka. Mengampuni orang tua kita. Mengampuni orang-orang yang pernah melukai kita. Kalau kita mau mengampuni mereka, pengampunan Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Tetapi ketika kita tidak mengampuni mereka, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Oleh karena itu, ampuni orang tuamu. Bangkit berdiri yuk. Pejamkan matamu. Dan engkau renungkan orang-orang yang pernah melukai hatimu. Mungkin dia orang tuamu. Mungkin dia kakak atau adikmu. Engkau mungkin sulit untuk mengampuni mereka. Karena hatimu begitu terluka. Batinmu begitu terluka. Hatimu begitu pahit. Tetapi Yesus ada di tempat ini. Dia mau memulihkan setiap hati yang mau terbuka, hati yang mau melepaskan pengampunan, hati yang mau mengasihi orang-orang yang telah mengkhianati kehidupan kita. Karena ketika engkau mengampuni orang-orang yang telah melukai hatimu, maka Tuhan juga akan mengampuni hidupmu. Tetapi ketika engkau tidak mengampuni mereka, Tuhan juga tidak akan mengampuni hidupmu. Oleh karena itu, engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya terluka dengan sikap orang tua saya. Saya benci dengan sikap orang tua saya. Saya marah dengan orang tua saya. Tetapi saya mau mengampuni mereka seperti yang Engkau sudah mengampuni saya. Saya mau mengasihi mereka seperti Engkau sudah mengasihi saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di sorga, ampuni kami semua. Pulihkan kami semua dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan masuk sesi yang kedua. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Semua yang percaya katakan amin.